langsung tuliskan karena tidak banyak orang yang biasa mendengarnya. Lihat di sini ringkasan dalilnya. Ada di Al-Bukhari nomor hadis 460, Muslim 1782, dan At-Tirmidzi nomor hadis 437. Dari Ibnu Umar, lihat rumus pertamanya. Salatul laili, salat malam itu, cara menunaikannya masna. Silakan lakukan dengan dua-dua. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Fa idza khashiya ahadukum as-subha shalla rak'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla. Kalau sedang menunaikan dua-dua itu tiba-tiba tidak sadar sudah dekat subuh, maka langsung tutup dengan sekali witir. Jadi aturan umum salat tahajud itu yang dilakukan di malam hari itu umumnya tak terbatas jumlah rakaatnya. Kalau itu ingin dilakukan, maka mulai lakukan dengan 2 rakaat. Jelas sampai sini? Di 2 rakaat, salam, 2 rakaat, salam. Tiba-tiba kita akan bangun lagi, misalnya datang fajar. Lebih dekat fajar. Cukup bangun, tunaikan 1 rakaat, dan itulah disebut dengan witir sebagai penutup. Jelas sampai sini? Baik. Adapun yang sering dilakukan Nabi, walaupun Rasulullah menyampaikan umumnya kepada para sahabat, kenapa hikmahnya menyampaikan dua-dua? Karena Nabi tahu kalau sahabat diajarkan satu amalan pasti akan ditiru itu. Pasti akan ditiru. Pertanyaan saya, apakah semua orang bisa meniru Nabi? Belum tentu. Memang 2 rakaat, tapi rakaat pertamanya Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa misalnya, belum tentu bisa ikut. Karena itu diberikan kemudahan oleh Rasulullah yang biasa dilakukan Nabi. Lihat sini. 1, Nabi kadang sholat dengan 13 rakaat. Ini yang biasa dilakukan oleh Rasulullah. Ini kalau tinggal beliau di rumahnya Maimunah. Di rumahnya Maimunah. Hadisnya sahih, di antaranya di Abu Daud nomor hadis 1367. Ini langsung diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, dan saat itu Nabi sholatnya bersama Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas sedang diajarkan sholat tahajud oleh Rasulullah, ditunaikan 13 rakaat. Kalau 13 rakaat ada 2 cara. 1, tunaikan dulu sholat yang ringan 2 rakaat, disebut dengan khafifatain. Dia tidak perlu pakai sunnah. Kita sholat misalnya takbir saja, Allahu Akbar, kemudian langsung kita baca Al-Fatihah, iftitahnya sedikit saja, langsung Al-Fatihah, sampai dengan waladhdallin, amin, kemudian rukuu. Jadi tidak membaca surah. Itu 2 rakaat pembuka, disebut khafifatain, 2 rakaat yang ringan. Selanjutnya tunaikan 2, yang terakhir ditutup witirnya 1. Jadi kalau antum ingin menunaikan sholat yang 13 rakaat, maka rumusannya formula 1, 2 rakaat ringan. Kemudian selanjutnya masuk tahajud, 2 rakaat, sampai dengan ke-10-nya. Kemudian setelah itu tutup dengan 1 witir. Yang kedua, kalau beliau menginap di rumah Aisyah, itu yang sering dilakukan adalah 11 rakaat. Formulanya bagaimana? Yuk kita lihat hadisnya sahih. Al-Bukhari nomor hadis 3569, Muslim nomor hadis 738. Kalau dilakukan dengan 11 rakaat bisa dengan 2 cara. 1, yang dilihat oleh Aisyah langsung, Nabi melakukan 4, kemudian witirnya 3. Jelas ya? 4, witirnya 3. Jadi 4 rakaat pertama, 4 rakaat kedua, kemudian witirnya 3. Tapi ketika Nabi menyampaikan kepada sahabat yang lain, subhanallah, 11 ini diberi pilihan. Bahkan bahasa Nabinya masna. 2. Jadi kalau antum ingin menunaikan 11 rakaat, boleh 4-4-3, boleh 2-2-2-2, witirnya terakhir ditutup dengan bisa 3, bisa 1. Bisa 3, bisa 1. Tapi tolong catat ini catat dengan penting. Sifat sholat Nabi, kalau beliau melakukan di 4-4-3, itu biasanya di setiap rakaatnya, misal yang 1, yang 4 ini, itu banyak yang dibaca, ditamatkan, diselesaikan. Misal 4-4-3. Dari 4-4-3 ini ingin menamatkan, misalnya mohon maaf, 4-4-3, 11 juz. Di setiap satu berdiri 1 juz misalnya. 1 juz. Jadi sekali 4 rakaat itu berapa juz? 4 juz. Ringan itu insya Allah. Demi Allah saya katakan ringan. Ketika antum berdiri, ringan itu insya Allah. Yang berat berdirinya.
Lihat sini, sebentar. Perhatikan sini ya. Ini 4, ujungnya 3. Tapi kalau dipecah oleh beliau menjadi 2, kemudian 1 atau 3, perhatikan rumusnya. Ini sebetulnya rumus untuk memudahkan supaya kita tidak berdiri terlalu lama kalau tidak kuat. Contoh, ini kan 4. Antum tahan nggak berdiri sampai 4 juz? Tapi kalau kita berdiri dipecah jadi 2, 4 dibagi 2. 2. Yang tadinya berdiri 4 ini, berdiri misalnya sampai dengan 3 jam, misal 3 jam. Ketika dibagi 2, kaki kita itu hanya beristirahat 1,5 jam saja berdiri. Atau misalnya 1 jam saja. Setelah selesai kan bisa duduk dulu, baru bangun lagi. Jadi rumusnya kenapa dibagi kepada 2, biasanya yang 2 ini untuk memudahkan dan memperingan cara kita berdiri. Jelas sampai di sini? Baik, jadi kalau antum ingin nyaman, banyak berdirinya, banyak turun naiknya, silahkan tunaikan 2. Kalau sekiranya ingin menamatkan Qur'annya, sanggup berdirinya, silahkan tunaikan 4, 3. Jelas sampai di sini? Baik, jangan ribut begini. Oh, ini yang benar 4, 3. Oh tidak, ini 2, 3. Ya. Tapi sholatnya sama, tidak sesuai sunnah Nabi. Yang 4, 3, 30 menit, ya. Yang 2, 1 cuma 20 menit itu sama-sama kedua. Saya kira saya berhenti dulu di sini. Baik. Jadi setelah disampaikan amal itu, perhatikan sini ya. Antum pilih mana? Ingin dapat pahala 10 kebaikan atau dapat pahala 1000 bulan? Saya ulang, kita akan buat kesepakatan dan ini ada di rumah Allah. Ada di rumah Allah. Dan Allah tidak akan menyalahi janji. Dan antum membuat kesepakatan disaksikan oleh Allah insyaAllah. Ada tawaran. Dapat 10 kebaikan, pahala, dapat 1000 bulan. Ingin nomor 1, nomor 2. Saya ulang. Ibu-ibu itu pintar itu kalau gitu ya. Saya berikan rumus ibu-ibu itu ya. Baik. Ada tawaran. Gak ada yang ketiga, cuma 2. Pilih salah satu. Ingin dapat 10 kebaikan, ingin dapat 1000 bulan. Baik, dua-duanya, nggak ada masalah. Baik, alhamdulillah. Perhatikan sini ya. Yang nggak jawab masih ragu-ragu itu. Kalau antum bawa ilmunya saja hari ini, itu dapat 10 kebaikan. Tapi kalau antum amalkan malam ini, ilmu yang langsung diamalkan dengan amalan, perhatikan, yang langsung diamalkan dengan amalan, itu minimal pahala yang kita dapatkan 1000 bulan. Kebaikan. Kita mengamalkan amal ibadah dengan ilmunya. Itu bedanya 1000 bulan dengan yang hanya sholat tanpa ilmu. 1. Jadi kalau antum tekad malam ini bisa bangun, kita tunaikan, setidaknya Allah memberikan pahala yang banyak. Kalau ditambah dengan baca Quran, hadisnya sahih. Misal, setelah sholat kita perbanyak istighfar, kemudian tilawah Quran. Perhatikan hadisnya. Hadisnya sahih sekali. Orang yang membaca Al-Quran, kemudian dia mengamalkan kandungannya, maka akan dibangkitkan di saat yaumul hisab, membawa mahkota yang sinyalnya sangat terang, lebih terang dari mentari yang masuk ke dalam rumahnya, dipakaikan di kepala kedua orang tuanya. Saya ingin tanya, maaf ya, sampai detik ini, antum sudah semaksimal apa berbuat baik kepada kedua orang tua? Jangan katakan orang tua saya sudah tidak ada. Tidak ada mantan orang tua. Okay? Sudah sebaik apa? Kalau, maaf ya, tolong dibawa ini sampai ke rumah. Kalau antum masih ada orang tua, jangan tunggu hari esok untuk berbuat baik. Muliakan dari sejak sekarang, bagaimanapun caranya. Karena demi Allah saya katakan, saya dari kecil dirawat, sampai tumbuh dari SD, masuk ke pesantren, sejajar dengan satu thanawi ya, satu SMP, ayah saya wafat. Saat sudah sanggup kita berbuat satu kebaikan, orangnya sudah tidak ada. Jadi jangan sampai antum mengalami hal yang sama dengan apa yang saya alami. Ada orang tua berbuat baik, jangan sungkan kita.